Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat inspirasi kehidupan. Kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang lagi viral, ya, yang banyak diperbincangkan. Yaitu ada seorang tokoh di negara ini yang sempat menyampaikan bahwa suatu provinsi ya, diharapkan ya lebih mendukung negara Pancasila ketika ingin mendeklarasikan paslon pilkada di provinsi tersebut. Saya tidak ingin membahas polemik tentang hal ini, walaupun banyak yang merasa kecewa dengan statement ini, banyak yang merasa tersinggung, terutama kepada orang-orang di suku tersebut. Ya, termasuk saya lahir di sana. Saya tentu melihatnya dari kacamata positif, ya mungkin beliau tersilap kata, hanya ingin untuk menarik simpati masyarakat di sana, ya kemudian keluar kata-kata demikian. Tapi apapun itu, kita tidak bicara tentang hal itu. Ya, yang kecewa silahkan salurkan apapun kekecewaan Anda dengan cara yang lebih bijak, dan tentu memaafkan akan lebih baik. Dan yang tersilap kata, meminta maaf tentu akan lebih mulia dan bijak. Saya ingin membahasnya begini. Mengenai Pancasila akan selalu menjadi pembicaraan ketika kita tidak terlalu bijak atau tidak wisdom dalam memahaminya. Apalagi ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk membenturkan antara Pancasila dengan agama. Sering kita dengarkan kalau orang itu Pancasilais, dia bukan agamis. Orang yang agamis jadi bukan Pancasilais. Oke. Bahkan terkadang orang yang agamis, orang yang taat dengan agamanya, kadang-kadang dicurigai menjadi radikalis. Dan orang-orang yang tidak taat dengan agamanya, tapi dia mengaku beragama, itu dianggap Pancasilais. Ya, sekarang saya ingin kita sama-sama melihatnya begini. Saya ingin mengatakan bahwa orang yang Pancasilais berarti orang yang melihat bahwa 5 sila Pancasila itu adalah benar, adalah baik. Ya. Pertama, orang yang Pancasilais berarti orang yang meyakini adanya Tuhan. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, orang yang Pancasila berarti adalah orang yang punya peri kemanusiaan, orang yang adil, orang yang punya adab, orang yang santun. Ya. Orang yang Pancasila yang ketiga adalah orang yang selalu bicaranya tentang persatuan, bukan memecah belah. Ya. Orang yang Pancasilais adalah orang yang memutamakan permusyawaratan, orang yang selalu ingin mendengar pendapat orang lain, tidak ego dengan pendapatnya masing-masing. Ya. Itu Pancasilais. Yang kelima, orang yang Pancasilais adalah orang yang berlaku adil kepada siapapun tanpa pandang bulu, tidak melihat sukunya apa, tidak melihat dari provinsi mana, dari daerah mana, tidak melihat kepada agamanya apa, ya, bahkan tidak melihat kepada warna kulit, gitu. Tapi dia berlaku adil. Bahkan dia harus berlaku adil kepada orang yang menyakitinya sekalipun. Berlaku adil kepada kompetitornya sekalipun. Itu orang Pancasilais. Maka saya ingin membuat sebuah gambaran begini. Pertama, orang yang Pancasilais seyogyanya atau mesti atau pasti dia bukan ateis.
Mau kita buat sebuah persamaan, Pancasila tidak sama dengan ateis. Orang Pancasilais sama dengan bukan orang ateis. Mengapa demikian? Orang yang Pancasilais, dia percaya kepada suatu agama. Ya, dia taat kepada agamanya. Nah, kalau kita mengaku Pancasilais, apakah kita taat kepada agama kita? Apakah benar kita bukan ateis? Apakah kita benar beragama? Contoh saja, kalau Anda yang beragama Islam, seorang laki-laki yang tidak menjalankan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan syar'i yang bisa dibenarkan, maka dia dianggap telah keluar dari Islam. Itu sholat Jumat. Gimana dengan sholat 5 waktu? Nah, lalu kalau sudah begitu, agamanya apa ya? Dan kalau mengaku sebagai orang Pancasilais dan dia beragama Islam tapi nggak sholat, Pancasilais nggak kira-kira itu? Apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Nih, bisa kita evaluasi. Jadi artinya orang yang Pancasilais harusnya dia beragama, bukan ateis. Terserah agama Anda apa. Ya, agama yang diakui di negara kita, Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasilais tidak sama dengan radikalis. Karena saya mau membahas radikalis, kenapa? Karena orang menganggap radikal itu dianggap langsung terstigma kepada negatif. Apa itu radikal? Orang yang keras, orang yang memaksakan kehendak, itu dianggap radikal. Nah, kalau terjemahannya adalah begitu secara pemahaman kita, maka orang Pancasilais bukan orang radikalis. Kenapa? Kalau Anda menganggap orang radikal itu adalah orang yang keras memaksakan kehendak, menekan orang lain, pertanyaannya, bukankah itu bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Adil dan punya adab, punya santun. Berarti kalau orang yang dia mengaku Pancasilais harusnya bagaimana? Orangnya adil, orangnya adab, punya kesantunan, akhlak bagus, karakternya oke, perilakunya baik, orangnya ramah, tidak suka memaksakan kehendak, ya. Kemudian dia terima perbedaan, dia hargai perbedaan, itu orang Pancasilais. Maka kalau yang mengaku-ngaku Pancasilais, maka harusnya apa? Kata-katanya santun, sikapnya santun, tidak keras kalau ada perbedaan dengan orang lain, tidak suka menyalah-nyalahkan. Ya. Tapi kalau kemudian Anda mengaku Pancasilais, tapi tidak memiliki adab yang baik, tidak punya akhlak yang baik, jangan-jangan sesungguhnya itulah radikal. Nah, kita teriak-teriak menolak radikalisme, tapi jangan-jangan perilaku keseharian adalah radikal. Kemudian pada intinya adalah kalau Pancasilais tak sama dengan ateis, Pancasilais tidak sama dengan radikalis, maka artinya Pancasilais adalah agamis. Orang yang Pancasilais harusnya orang yang agamis. Kenapa? Orang yang agamis, orang yang Pancasila. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa hanya diyakini oleh orang yang beragama. Orang yang berlaku adil, yang punya adab adalah orang yang paham dengan agamanya, bahwa agama mengajarkan adab, perilaku. Bahkan kalau dalam Islam itu Rasulullah mengatakan, ya, aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, ya, perilaku, adab. Ya. Yang ketiga, orang yang agamis adalah orang Pancasilais. Kenapa? Karena dia selalu mengutamakan persatuan. Ya, orang yang Pancasilais adalah orang yang agamis karena selalu menghargai perbedaan. Ketika ada perbedaan, yuk bermusyawarah, lakukan sebuah diskusi, temukan titik kesamaannya, namanya mufakat.
Dan orang yang Pancasilais adalah orang yang agamis, yang berlaku adil, yang tak melihat dan membesar-besarkan perbedaan, tapi menghargai setiap perbedaan dan berlaku adil kepada siapapun, terlepas suku, bangsa, agamanya, karena dia meyakini dalam agama bahwa orang yang mulia itu bukanlah kepada sukunya, orang yang mulia itu bukanlah kepada warna kulitnya, ya, tapi orang yang mulia itu adalah kepada ketakwaannya. Maka kita hari ini mengatakan bahwa Pancasila, orang yang Pancasilais adalah orang yang agamis. Orang yang agamis adalah orang yang Pancasilais. Jangan mengaku-mengaku agamis kalau kita tidak setuju atau sepakat dengan nilai-nilai butir Pancasila. Dan jangan mengaku orang Pancasilais kalau Anda menolak agama. Ya, membenturkan Pancasila dengan agama, sesungguhnya dia bukan Pancasilais. Maka orang yang Pancasilais adalah orang yang agamis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini diajarkan bahwa kita semuanya beragama. Ya, kita beryakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam agama Islam adalah Allah Al-Ahad. Ya, adil, beradab, orang yang santun. Maka sesungguhnya kita senantiasa senang kepada orang yang santun. Dan itu sesuai dengan Pancasila. Dan itu kita sedang mendekat kepada Allah sebagai hamba Allah Al-Halim yang maha santun. Ketika kita bicara persatuan, mengutamakan persatuan, ya, dan kemudian tidak suka berpecah belah, maka sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah Al-Wahid yang maha menyatukan, yang maha satu, yang maha tunggal. Kemudian kita selalu bicara tentang berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah untuk menemukan mufakat. Maka sesungguhnya kita ingin mendekat kepada Allah Al-Jami yang maha menghimpun manusia. Dan kemudian ketika kita berlaku adil, maka sesungguhnya kita mendekat kepada Allah Al-Adal sang maha adil. Maka mulai hari ini saya dan Anda katakan, saya beragama, saya Pancasila, saya Indonesia. Salam inspirasi kehidupan.